Waalaikumsalam. Ketua kelas, tolong siapkan dulu kelasnya. Siap, Bro. Kita belajar melanjutkan baca doa. Mulai. Doa selesai. Melinda tolong maju ke depan, biarkan jangan kosongkan ini. Ada yang hadir? Ada, Bu. Siapa? Ready, Bu. Kenapa dia gak datang? Apa kabarnya? Tadi, Bu. Jangan lupa. Udah kena salah mati dia. Kita pesta. Tahu, Bu. Ya udah, kita lanjut ke pelajaran kita. Hari ini kita belajar sistem pernapasan ya, anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan sistem pernapasan. Peserta didik dapat menjelaskan penyakit pada sistem pernapasan. Peserta didik dapat memahami upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Ada yang tahu apa itu sistem pernapasan? Oke. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernafas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Ada yang tahu nggak apa saja organ pernapasan kita? Tahu. Apa sih, Elis? Hidung. Ya, Tahu. ya. Sistem pernapasan kita yang pertama adalah hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, dan bronkolis. Ini anak-anak tolong disimak video yang sudah ibu tampilkan ya. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di luar hidung, udara kemudian diserap oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita ototelaktif di dalam laring.
Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga. Udah anak-anak, itu videonya. Sekarang bagi kelompok, masing-masing kelompok 3 anggota. Silakan bagi kelompoknya. Halo teman-teman, membaca buku tentang sistem pernapasan pada manusia. Sudah, Bu. Untuk pertanyaannya udah Ibu kirim di grup kita. Silakan bagi kelompoknya. Udah? Udah, Bu. Ayo maju, siapa yang mau jawab pertanyaan apa satu? Gak usah maju lah, Bu. Maju ya Sinta. Ayo, mau Bibi maju. Maju aja. Ayo, Bibi. Ayo, Bibi maju, Bibi. Itu serang Iya, makan-makan, Bu. Bebas Bu. Jangan makan, nggak boleh makan. Ya asal ya. Bibi dulu. Sebutkan penyakit pada sistem pernapasan. Jawabannya yaitu penyakit asma, bronkitis, pneumonia, tuberkulosis atau TBC. Salah, Bu, salah. Ini Bibi, kasih ya. Nomor 1 ya, Bu. Ya bebas lah. Apa perbedaan antara pernapasan eksternal dan pernapasan internal dalam sistem pernapasan manusia? Jawabannya, pernapasan eksternal adalah pertukaran gas antara udara dan alveolus dalam darah di kapiler paru-paru. Pernapasan internal adalah pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Kasih aplaus dulu untuk Sinta. Ayo, siapa lagi mau jawab? Ayo atas, maju atas. Saya mau. Nanti Ada apa, Bu? Kesimpulan aja kok ini. Selanjutnya yaitu jelaskan proses yang terjadi pada saat manusia menghembuskan napas secara normal dan sebutkan otot-otot yang terlibat dalam proses ini. Jawabannya yaitu saat ekspresi normal, otot diafragma dan otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanan dalam paru-paru meningkat. oke. Kasih aplaus dulu. Nah, itu adalah materi kita. Siapa yang mau menyimpulkan? Enggak. Ibu kasih permen loh, nggak mau dah. Berapa, Bu? Untuk Laura 2 kalau mau. Jadi gitu dulu. Laura. Tiganya ke Laura. Ayo Laura, atau nggak ada yang mau nih? Udahlah. Santai, santai. Nanti ibu kasih permen. Nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nanti ibu aja permen. Hah? Jawa lo santai. Gak tahu saya, Bu. Gak ada saya perhatikan. Ayo, ya udahlah kalau nggak mau kita tutup aja pertemuan kita. Nggak mau permen nih. Cepet Laura. Ya udahlah. Ibu pada banyak permen. Ya udahlah, ibu simpan lagi. Ibu aja kesimpulannya, Bu. Oke. Sistem pernapasan terdiri dari sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Organ pernapasan atas terdiri dari hidung, sinus, tonsil, adenin, faring, dan epiglotis. Sementara itu, sistem pernapasan bawah terdiri dari laring, trakea, bronkus, broncholius, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Baik anak-anak, itu adalah materi kita
yang untuk pagi ini. Oke, Bu. Oke, karena nggak mau formatnya ya udahlah. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kena dimulai dari doa. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Siap, Bro. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita jumpa untuk minggu depan lagi. Kalau itu ibu pamit dulu ya nak. Assalamualaikum.